Halo sahabat-sahabat fisika asik. Kali ini jumpa lagi sama Pak Andi, yaitu dalam fisika itu asik. Oke, kali ini kita melanjutkan materi daripada gerak lurus. Masih dalam gerak lurus. Kali ini kita akan membahas GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi poin yang ke-6 ya. Jadi setelah GLB. Pada dasarnya gerak lurus itu kan terbagi dua. Ada gerak lurus beraturan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian sekarang gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau benda itu bergerak, ada kalanya dia melakukan gerak lurus berubah beraturan. Apa syaratnya? Apabila kita mengamatinya itu antara kecepatan awal sama kecepatan akhir itu tidak sama. Jadi antara V0 sama VT itu tidak sama, terjadi perubahan. Atau V1 sama V2 tidak sama. Misalnya mula-mula 2 setelah 5 detik kemudian kecepatan 8. Berarti ada perubahan kecepatan. Berarti geraknya GLBB. Akibat daripada kecepatannya tidak sama, maka muncullah percepatan. Jadi lihat video sebelumnya. Konsep percepatan itu seperti apa. Jadi dari persamaan GLBB ini terdapatlah persamaan GLBB itu ada 3. Yang pertama untuk mencari jarak, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kemudian yang kedua VT, V0 sama dengan V0 ditambah A kali T. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadi kalau begitu konsep ini, rumus ini, persamaan ini, ya harus dihafalkan gitu. Karena kalau ini hafal, untuk mengubahnya ke dalam gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, gerak parabola, gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, konsepnya hampir mirip. Jadi ini memang konsep yang harus diingat untuk mengkaji tentang gerak. Jadi ada 3 rumusnya ya. Ini dihafalkan yang 3 ini. Sudah tertanam dalam memorinya rumus ini. Oke, supaya lebih paham permasalahan ini, kita lihat beberapa buah soal. Kita lihat soal pertama. Mobil bergerak dari keadaan diam. Kalau mobil bergerak dari keadaan diam, pas kita mengamatinya itu kecepatan awalnya 0. Jadi V0-nya 0. Kecepatan awalnya atau V1-nya 0. Ketika 8 detik kemudian kita amati, setelah 8 detik kemudian kita amati, VT-nya menjadi 72 km per jam. Jadi kecepatannya menjadi 72 km per jam. Ini terjadi pada waktu selama 8 detik. Kita tahu dalam fisika, kita terikat oleh sistem namanya MKS. Jadi harus kita rubah kilometer menjadi meter, jam menjadi detik. Cukup kita mengalihkan dengan 5 per 18. Ini dicoret 18 bagi 18 habis. Ini 18, 72 dibagi 18 dapat 4. Ya, karena 4 18, 72 berarti VT-nya adalah 20 meter per second. Jadi setelah 8 detik kemudian kecepatannya menjadi 20. Pertanyaannya tentukan jarak yang ditempuh. Jadi karena V0-nya tidak sama dengan VT, pasti ada A. Kenapa begitu? Karena GLBB itu selalu muncul A. Ada percepatan di sini. Ada A. Selalu ada rumusnya, ada A di situ. Karena memang konsep GLBB itu dia punya A, punya percepatan. Berarti untuk mencari jarak, cari dulu A-nya. Jadi kalau gitu A kita dapatkan dari rumus ini, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT-nya adalah 20. 20, V0-nya 0, A dikalikan 8. Waktunya 8. Berarti 8A sama dengan 20, maka A sama dengan 20 per 8. Sama-sama kita bagi 4 dapat 2, ini bagi 4 dapat 5. 5 per 2 berarti ini 2,5 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatannya. Kemudian berapa jarak tempuhnya? Karena konsepnya GLBB, ya harus kita sesuaikan dengan GLBB. Berarti S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat.
karena V0-nya 0, berarti nilai ini 0. 0 ditambah setengah dikali A-nya 2,5 atau 5 per 2. Waktunya 8 tadi dikuadratkan berarti 64. Jadi ini coret ini jadi 32, ini coret lagi ini jadi 16. 5 kali 16 berarti 80 meter. Nah, kira-kira gitu. Jadi setelah merubah kecepatannya dari diam sampai 72 waktu 8 detik, itu telah menempuh jarak sejauh 80 meter. Jadi geraknya GLBB, maka harus kita selesaikan dia dengan GLBB. Oke, untuk soal yang berikut, nah, supaya lebih paham, mungkin ada tingkat soalnya sedikit ya yang lebih menarik gitu. Pesawat terbang dari keadaan diam, ya, untuk tinggal landas, pesawat itu harus memiliki kecepatan 216. Jadi mungkin kalau kita gambarkan, ini ada pesawat, nah ini V0-nya 0. Jadi untuk dia bisa berfungsi sayapnya, dia bisa tinggal landas, itu kecepatannya itu berada di V-nya itu atau VT-nya itu berada di 216 km per jam. Baru bisa dia take off atau tinggal landas. Kalau kita jadikan nih kilometer per second 216 dikali 5 per 18. Berarti sekitar 60 ya. Berarti ini dicoret, ini dibagi 18 dapat 12. Ya kan, dapat 12. 12 kali 5 60. 60 meter per second. Jadi 216 km per jam itu adalah 60 meter per second. Pertanyaannya, berapa panjang landasan minimum yang dibutuhkan agar pesawatnya bisa tinggal landas? Jadi dengan kecepatan 216 baru dia bisa naik. Baru dia gini, dia begini, dengan kecepatan baru dia bisa naik. Berapa panjang landasan minimum yang dibutuhkannya supaya dia bisa naik? Kita melihat dari keadaannya, dia adalah GLBB. Karena katanya sehingga pilot harus memberikan percepatan pesawat itu 2 meter per sekon kuadrat. Jadi dia makin lama makin cepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa panjang landasan minimum? Paling sedikit berapa dia butuh landasan? Ya, jangan nanti dia landasan sudah habis, dia belum naik-naik. Jadi dibutuh landasan space supaya sayapnya itu bekerja dengan baik dan bisa take off. Jadi kalau begitu geraknya GLBB karena dia punya percepatan. Kalau kita lihat dari sini, cocoknya kita pakai persamaan yang ketiga nih. Ya, karena ada VT, ada V0, S yang ditanya. Jadi kalau gitu ini cocok kita pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadi VT-nya adalah 60. 60 dikuadratkan 3600. Ya, 60 dikuadratkan 3600, V0-nya 0 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikalikan dengan S. Berarti 4S sama dengan 3600. Jadi kalau itu S sama dengan 36 dikali 100 dibagi dengan 4. Berarti 36 dibagi 4 adalah 900. Ya, ini bagi 4 ini 9. 9 kali 100 900 ya. Berarti ini dia butuh panjang lintasan sejauh 900 meter. Nah, gitu. Jadi dia itu yang dibutuhkannya. Jadi yang penting bagi kita tuh dia permasalahan GLBB. Permasalahan itu lagi GLBB. Oke. Ditingkatkan lagi soalnya. Nomor 3. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90. Jadi ada mobil, dia punya kecepatan 90. Jadi V0-nya nih, waktu kita amati kecepatannya 90. Nah, gitu. Tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter. Jadi dia melihat seseorang anak kecil yang berada di tengah jalan. Kemudian dia mengerem. Jadi jika mobil direm oleh sopirnya sehingga mendapat perlambatan maksimum, berarti diremnya dengan A-nya min 1,25 meter per sekon kuadrat. Jadi direm, karena kalau dia nanti berubah kecepatan dari cepat ke lambat, A itu negatif. Sudah kita bahas pada sebelumnya. Sekarang pertanyaannya, apakah anak tertabrak atau tidak? Jelaskan katanya. Jadi menjelaskannya ini,
kita lihat kapan dia berhentinya. Kalau dia berhenti lebih kecil dari 200 meter, anak tidak ditabrak. Kalau pas 200 meter, dia juga tidak ditabrak. Tapi kalau lebih dari 200 meter, baru anak ditabrak. Lalu kita buktikan. Berarti ini kita juga pakai GLBB karena dia ada perlambatan. Jadi mungkin GLBB yang kita pakai sama dengan tadi. VT kuadrat, V0 kuadrat ditambah 2AS. Karena dia berhenti terakhirnya, dia di terakhirnya itu waktu kita amati kecepatannya 10, pengamatan terakhir kecepatan itu V0-nya 90, kecepatan akhirnya 0 karena dia diam, karena dia mengerem kan, supaya anak tidak tabrak. Jadi VT-nya 0 di sini, 0 kuadrat sama dengan 90 dirubah menjadi meter per sekon, 5/18. Nah, ini menjadi 18, ini dibagi 18 dapat 5, 5 kali 5 25. Berarti ini 25 ya. 25 dikuadratkan berarti 625. Ditambah 2 dikali min 1,25 karena dia perlambatan. Dikalikan dengan S. 2 kali 1,25 min 2,5. Min 2,5 ditarik ke kiri jadi plus. 2,5 S sama dengan 625. Maka S sama dengan 625 dibagi dengan 2,5. Maka S-nya adalah 250 meter. Nah, bagaimana menjelaskannya? Tadi anak ini di depan mobil ini itu jaraknya 200 meter. Mobil itu berhenti karena udah kita masukkan 0. Berarti mobil itu berhenti pada jarak 250 meter. Akibatnya apa? Akibatnya anak ditabrak. Karena dia berhenti melewati anak sejauh 50 meter. Akibatnya anak tertabrak. Nah, kira-kira begitu persoalan-persoalan atau soal yang perlu kita amati secara konsep fisika. Bagaimana menggunakan rumus GLBB ini. Jadi diulang kembali, rumus GLBB dihafalkan. Ada 3. Jadi tergantung nanti konsepnya seperti apa, bentuk soalnya seperti apa. Yang pasti GLBB pasti bermuara ke 3 persamaan ini. Oke, itulah penjelasan kita tentang gerak lurus berubah beruturan. Jadi mungkin video ini bisa diulang-ulang kembali untuk memahami GLBB. Karena konsep GLBB ini sangat penting untuk membahas gerak seterusnya. Baik itu gerak parabola, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, jatuh bebas, gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, selalu mengacu kepada jenis gerak. Kalau nggak GLB, dia GLBB. Oke, selamat mempelajari video ini kembali. Fisika itu asik.